Selamat malam pemirsa, bagai potongan teka-teki kasus kematian Vina dan Eki tidak kunjung menemui titik terang. Berbagai argumentasi disuarakan para pembela untuk melindungi masing-masing kliennya. Didukung puluhan pengacara, Peggy Setiawan melawan melalui pra-peradilan. Dan demi kebenaran, Saka Tatal pun juga siap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi adu argumen para pembela di kasus kematian Vina dan Eki. Dan sudah hadir para tamu kami di interupsi malam hari ini di studio kami di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya ada Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Bang Rasman ada Pak Nikolai Aprilindo, pengacara dari keluarga 5 terpidana dan saksi kasus Vina. Selamat malam. Selamat malam. Salam Justisia. Salam Justisia. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Bang Farhad Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam. Selamat malam. Bang Farhad. Dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Marwan. Malam. Dan pemirsa, lembar kasus pembunuhan Vina dan Eki kini menyentuh pada pra-peradilan. Dan yang mengajukan adalah tersangka Peggy Setiawan. Dan di sisi lain mantan terpidana Saka Tatal juga akan mengajukan peninjauan kembali, sedangkan 5 terpidana lainnya meminta bantuan hukum dari Peradi. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan. Sementara itu, tim pengacara keluarga Vina berujar, almarhumah Vina dan keluarga tidak akan mendapat keadilan hukum meski Peggy dinyatakan bersalah. Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas. Cerita baru datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal. Tim pengacara Saka mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Saksi yang berbohong kita laporkan ya. Walaupun mereka mencabut sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Keluarga 5 terpidana yang divonis seumur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki turut mendapat perhatian mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai ada ketidakprofesionalan dari pengusutan kasus Vina. Itu kan resmi diumumkan buron. 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus. Itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Kini, mampukah saksi, bukti dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pak Nikolai menyambung tadi dari tayangan yang baru saja kita saksikan. Apa yang membuat Bapak bersama anggota Peradi merasa yakin untuk membela 5 orang terpidana yang keluarganya datang meminta bantuan hukum? Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan dari awal dulu, ketika itu Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi membawa ibu dan kakak keluarga dari 5 terpidana. Kemudian 4 saksi yaitu Okta, Teguh, Syafudin, dan Pramudia. Ya. Dibawa ke kami, kemudian mereka
bercerita tentang kasus ini dari A sampai Z, dari awal sampai terjadilah penahanan itu dan terjadilah vonis. Dan mereka juga memberikan data-data pada kami, kemudian kami pelajari data-data itu dari putusan pengadilan maupun dakwaan, kami pelajari semua. Data apa yang membuat Bapak yakin bahwasanya ketiga atau kelima orang tersebut tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, Pak Nikolai? Pertama dari putusan pengadilan dan dakwaan jaksa. Kemudian dari visum et repertum yang kami pelajari. Artinya Bapak melihat adanya ketidaksesuaian antara visum dan kedakwaan yang dilontarkan atau diputuskan oleh hakim ketika 2016 itu? Ya, betul. Jadi ada kejanggalan dan tidak... Spesifiknya apa Pak kejanggalan yang Bapak temukan ketika itu? Kejanggalan mengenai pelaku. Karena menurut 4 orang saksi yang bersaksi di depan kami di Pradi Tower, mereka katakan bahwa pada saat kejadian itu 5 orang, termasuk yang sudah bebas, Sakatata dan sebagainya, mereka itu ada di satu tempat. Pertama mereka berkumpul di warung Bu Ning. Kemudian karena sudah malam hari, Bu Ning merasa terganggu, mereka disuruh berpindah, pergi, dan mereka pindah ke rumah Pak RT? Bukan, ke tempat Hadi dulu. Dari tempat Hadi, kemudian mereka pergi ke rumah Pak RT. Apakah mereka... Nah, di situ, sebentar, di situ ada juga anak Pak RT namanya Kavi. Yang membukakan pintu rumah itu adalah Kavi. Nah, disitulah mereka berkumpul bersama dan mereka tidur sampai pagi. Itu cerita mereka ya. Kemudian Pak RT tahu bahwa anak-anak itu berada di rumah itu. Tetapi di dalam pengakuan Pak RT dan anaknya si Kavi bahwa anak-anak itu tidak berada di rumah itu. Jadi satu orang mengatakan bahwa mereka tidak berada di rumah itu, yaitu Pak RT. Ya. Sedangkan 9 orang dari anak-anak ini mengakui bahwa mereka berada Bermalam dan tidur hingga pagi bermalam di situ. di situ. Karena mereka minum-minum dulu di warung Bu Ning itu, minum ciu Bakonang. Apakah keluarga yang datang ke Pradi kemarin juga mengatakan mereka mengenal Peggy Setiawan? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan kenal tapi tidak melihat Peggy di tempat kumpul-kumpul mereka. Oke. Jadi itu pertama, sebentar. Dan mereka tuh minum-minum di tempat Bu Ning, jadi minum ciu Bakonang. Ciu Bakonang, ciu itu mereka minum yang sudah disediakan oleh Kavi, oleh anak Pak RT. Jadi minuman itu disediakan oleh Kavi, anak Pak RT. Setelah mereka agak sedikit teler, mereka pindah tempat karena sudah ribut-ribut di warung Bu Ning, mereka teler pindah tempat ke Hadi, kemudian pindah ke rumah Pak RT. Nah, situlah mereka tidur. Baik. Dan tidak ada satupun yang keluar sampai pagi. Sampai Oke. pagi. Pak Marwan, apakah Anda sudah pernah bertemu dengan keluarga dari 5 terpidana ini untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ataupun mengkonfrontasi keterangan yang Anda dapatkan dari Peggy Setiawan? Untuk ketemu yang 5 keluarga ini, ada tim kami yang di Cirebon sudah ketemu. Dan yang dikatakan sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nikolai ya? Sinkron. Dan jadi gini, kalau untuk ini kita fokus ke klien saya ya. Ya. Klien saya waktu kejadian perkara itu adanya di Bandung. Ya, itu yang Khusus sesuai itu keterangannya untuk klien saya. Ya. Nah, kita fokus ke klien saya. Klien saya kami adanya di Bandung. Dan ada diperkuat lagi keterangan daripada 3 orang saksi. Tapi tidak usah saya sebutkan sini saksi-saksinya. Memang klien kami memang ada di Bandung saat itu. Itu saksi-saksi itu akan Anda ajukan juga akan di pra-peradilan nanti di tanggal 24 atau seperti apa nanti? Oh jelas, seperti kami ajukan. Kami sebenarnya kemarin kami minta diajukan juga itu saudara Ibu Nining. Ibu Nining ini menurut dari putusan pengadilan saya baca, mereka sebelumnya itu kumpul di rumah Ibu Nining. Tapi Ibu Nining sekarang sudah tidak ada lagi. Ada apa terhadap perkara ini? Sebab perkara ini sebenarnya kalau saya lihat perkara ini memang menjadi pertanyaan berat bagi saya. Makanya saya berulang kali saya sampaikan, motivasi kejadian perkara ini adalah dari saudara Andi. Waktu mereka minum minuman keras di rumahnya Ibu Nining, si Andi ini berbicara, mengatakan kepada mereka ini minta bantu karena mereka ada masalah sama geng motor ektasi. Belum begitu lama, kira-kira jam berapa itu, tapi tidak begitu lama, sekitar mungkin jam 21 atau apa. Si korban, si Eki bersama Pina lewat menggunakan jaket ektasi. Modal dari putusan pengadilan. Saya sudah membaca putusan pengadilan. Setebal ini putusan pengadilan. Nah, setelah itu mereka kejar, singkat kata singkat cerita,
mereka bawa ke lahan kosong. Nah ini di lahan yang kosong ini, kalau si Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya. Kalau Peggy Setiawan dia klien kami. Kalau Peggy alias Peron itu hanya membuka baju, mencium dan meraba payudara, tidak melakukan pemerkosaan. Dan di keterangan para saksi yang lain itu, Peggy alias Peron itu melakukan penusukan terhadap korban. Kematian daripada korban ini adalah disebabkan oleh benda tumpul, bukan karena tusukan. Yang lebih lucu lagi dan lebih aneh lagi, perlu kita garis bawain, perlu lucu dan aneh. Si Andi motivasinya ini oleh Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Sementara yang lain dihukum benaran. Sekarang klien kami mau dihukum juga. Itu yang Anda sampaikan, mengapa Anda berani mengatakan, coba lihat ada nggak sidik jari Peggy di dalam ataupun di di benda senjata tajam yang dikatakan untuk membunuh Vina dan Eki. Makanya saya bilang, kalau memang profesional, katanya pakai samurai. Ya. Mana samurainya? Sudah ada nggak sidik jari daripada Peggy Setiawan? Kalau tidak ada ya sudah. Kenapa mesti harus mengambil ijazah, KTP? Apa hubungannya sama perkara itu? Itu ijazah dan KTP diambil setelah Peggy ditangkap. Setelah ditangkap. Padahal ketika motornya disita tahun 2016 tidak dilakukan penyitaan dokumentasi. Menurut pengakuan dari keluarganya tidak. Bang Farhad, kalau dari sisi Saka Tatal, apakah jadi untuk melaporkan ketiga orang yang Anda sampaikan memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu? Ya, sebenarnya ini agak dilematik buat kita ya. Alasannya apa, Bang? Ibu Titin ini pengacara lama, itu adalah pengacara dari Sudirman. Dan katanya diajak bergabung juga, jadi bertolak belakang katanya. Nah, tapi kemungkinan besar yang kita laporkan itu adalah Liga Akbar, Aib, dan Dede. Kenapa 3 nama itu, Bang Farhad? Ya karena kesaksian di bawah sumpah itu yang sudah sampai pengadilan menjadi pertimbangan hakim dicabut. Nah, kemudian setelah dicabut, ya kita anggap itu merubah kronologis kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan, walaupun tidak menjadi saksi pada perkara Saka Tatal, tapi itu merupakan rangkaian gitu. Karena kami menilai perkara ini lebih cenderung mengutamakan pengakuan tersangka. Bukankah Liga sudah mengatakan dia mencabut karena ketika tahun 2016 ketika dia menyampaikan kesaksian di BAP itu dia mendapatkan intimidasi dan tekanan dari penyidik? Ya itu karena arahan itu. Berarti kan ada satu rangkaian cerita yang tujuan Anda untuk menghukum. Karena jujur aja dalam perkara, saya nggak bicara fokus perkara secara umum, tapi khusus Saka Tatal, bahwa pertimbangan majelis pertama bahwa pledoi pengacara kita itu kurang, salah alamat gitu, ditujukan kepada majelis hakim nomor perkara 195, harusnya perkara nomor 16. Nah, akhirnya tidak dikesampingkanlah pembelaan itu. Kemudian pada saat banding, memori bandingnya tidak ada. Gitu. Setelah saya pelajari lagi, sempat malah saya katakan bahwa pengacara lama melakukan satu kelalaian gitu, malpraktek advokat, di mana tidak menyertakan apa yang harusnya membela dan membebaskan Saka. Tapi ternyata dia mengatakan ada. Cuman ini adalah satu kejahatan yang kita anggap mungkin disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Ada apa sebenarnya? Oknum itu dari penyidik? Kemungkinan dari pengadilan. Dari pengadilan, Ya. artinya ada jaksa, ada hakim? Ya makanya saya bilang sebenarnya perdebatan kita selama ini nggak fair juga. Karena saya lihat polisi yang diserang terus. Padahal peran daripada majunya sampai vonis itu adanya peran jaksa penuntut umum yang mem-P21 perkara tersebut gitu. Sampai sekarang tidak ada dari kejaksaan ngomong, tidak ada eksaminasi daripada kejaksaan. Padahal ini sudah menjadi perhatian dan menjadi perhatian presiden agar ditindaklanjuti gitu. Ya. Nah, bahkan menunggu PK, kami akan minggu depan PK. Bahkan saya mengatakan presiden itu kan punya hak prerogatif, hak konstitusi yang namanya gerasi. Kalau gerasi ditolak, Ya. namanya abolisi masih ada. Ya. Amnesti masih ada. Nah, kenapa tidak menempuh cara tersebut dengan mengeluarkan tim pencari fakta bahwa sebenarnya kejadian yang katanya orang rekayasa ini, ya taruhlah rekayasa. Bagi saya polisi sih tidak perlu dibela lah, karena memang dia berdasarkan bukti. Apalagi yang nangkap, yang menyiksa itu adalah dari Polres Cirebon waktu itu.
bukan dari Polda Jawa Barat. Nah, maksud saya, ada nggak tindakan yang luar biasa agar mereka ini ya minimal dikeluarkan dulu, dibebaskan dulu, sembari sembari membuat jangan sampai terjadi kegaduhan di masyarakat, karena kejadian ini kasat depan mata banget. Mulai dari pembuktian yang sifat mengejar pengakuan tersangka, ya bagaimana bisa menemukan kebenaran material kalau masih menggunakan gaya lama gitu. Baik, seperti itu. Bang Rasman, artinya kalau dilihat dari 3 statement dari 3 narasumber kita ini, muaranya berawal dari penyidikan dan penyelidikan polisi yang tidak profesional, seperti itu. Baik, terima kasih hormat saya kepada Bang Nikolas, Bung Krisnamurti, Bung Marwan, dan Saudara Farhad. Saya ini di posisi sebagai praktisi hukum, betul ya? Nah, sekarang saya ingin jelaskan dikit aja. Saudara Farhad ini adalah orang yang termasuk menuduh saya menggunakan ijazah palsu. Dan itu hari ini sudah SP3. Dan bahkan Samsul Caniago sekarang sedang ditahan di Polrestabes Medan. Dan juga Saudara Luis juga sudah ditahan Bang di Farhad, Polda. Sebentar. Kita fokus pada kasus Vina, Saya bukan kasus paham. ijazah palsu. Saya dibilang ijazah palsu sarjana hukum, Bapak. Oke. Saya harus clearkan. Jadi sebentar. itu sekarang sudah SP3, clear. Oke, saya lanjut balik ke Vina. Nggak, biar ditonton orang semuanya. Silakan Bang, kita balik ke Vina. Nah, ini track record saya nih soalnya. Silakan Bang. Jangan emosi, Baru yang kedua, tenang abangku, aku hormat Bang. Yang kedua, saya melihat statement Saudara Hotman diperkuat oleh Saudara Farhad bahwa perlu tim pencari fakta. Urgensinya apa? Presiden sudah memerintahkan. Sambo saja yang besar begitu, tidak ada TPF-nya dan tuntas. Apalagi hari ini. Hari ini saya dapat informasi. Saudara Peggy, mohon maaf ini rekan saya Marwan, itu sudah dilakukan uji. Pertama psikologi, kemudian uji lie detector, uji kebohongan. Dan diperiksa juga Facebook-nya. Tapi Anda setuju? Dari data-data, sebentar, dari data-data Facebook, saya dapat informasi itu sudah mengarah kepada dugaan kita bahwa Peggy adalah pelakunya. Itu poinnya. Ada pertanyaan? FB setahu saya, mohon dikoreksi juga Pak ya, FB itu sempat hilang, terus tiba-tiba muncul lagi. Benar seperti itu Pak Marwan? Betul. Sebentar, Betul. Saudara Peggy, dalam informasi yang saya dapat, ini kita men-tracking bahwa Peggy sudah mengakui bahwa itu Facebook dia. Oke Pak Marwan, silakan. Terus, abang ini terlalu menguasai permasalahan saya lihat. Pokoknya dia tuh udah tahu semuanya masalah permasalahan ini. Padahal dia hanya mendapatkan dari info dari katanya-katanya, Bang Rasman. Bang Rasman, untuk mengetahui orang tersebut mati membunuh itu harus dilihat dari alatnya. Kalau seandainya polisi menemukan, saya bilang menemukan daripada yang tadi matinya korban itu karena benturan benda tumpul, karena batu. Di batu itu ada sidik jarinya klien saya. Itu baru saya iya. Kalau hanya dari Facebook, dari ijazah, dari mana ceritanya? Bang Rasman nanti gini Bang. Saya ngomong dulu. Sebentar. Bang Rasman, kalau Bang Rasman ini baru katanya aja baru dapat deh. Biar Bang Rasman tahu menguasai permasalahan. Nanti selesai acara ini Bang Rasman temuin saya. Ada putusan pengadilan setebal ini Bang. Saya serahkan ke Bang Rasman biar Bang Rasman enak cuap-cuap di TV gitu loh. Oke, silakan Bang Rasman. Saya kalau data saya rasa nggak perlu dari Saudara Marwan ke saya. Data saya valid, tapi saya membahasakan presumption of innocent. Praduga tidak bersalah, itu orang hukum. Karena itu, saya ingin katakan bahwa setelah Farhad ini, undanglah Hotman kemari. Supaya kita berdialog, bisa kelihatan begini. Konstruksi yang saya lihat dan saya dalami. Bahwa ada 3 TKP terhadap meninggalnya Vina dan Eki. Salah satunya, saudara sudah mengatakan tadi menggunakan jaket XTC, benar. Dan disitulah terjadi pembunuhan itu, dibawa di flyover, dekat flyover awal, kemudian dibawa ke kebun kosong, disitulah dibunuh, dihabisi, dan juga dilecehkan. Seksual, kemudian dibawa ke flyover bagian ujungnya lagi. Jadi 3 tempat. 3 tempat ini, ketemulah yang ketiga itu dengan Pak Suroto. Oke, Dan Pak Suroto itu
Itulah yang mengatakan bahwa dia menemukan, benar. Baik. Data yang kita punya dia yang menemukan, tapi 2 lagi dia tidak tahu. Baik, kita akan menemui dan berbincang dengan Pak Suroto usai pariwara. Pak Suroto sudah standby bersama kami malam hari ini langsung dari Cirebon. Interupsi segera kembali. Ya, kembali lagi bersama kami di Interupsi. Selain tempat tamu yang berada bersama saya di kiri dan kanan saya, juga hadir bersama kita Pak Krisnamurti, salah satu pengacara Sakat Tatal. Ada Pak Sadikun, saksi dan juga rekan Sakat Tatal. Dan juga mahasiswa dan mahasiswi dari Jayabaya, Jakarta Timur. Selamat malam dan selamat bergabung. Dan saya terlebih dahulu akan menyapa Pak Suroto, saksi dalam kasus kematian Vina dan Eki yang pertama kali melihat kedua Vina dan Eki, kedua korban tersebut tergeletak di jalan dengan kondisi bersimbah darah. Saya akan menyapa dulu Pak Suroto langsung dari Cirebon. Selamat malam Pak Suroto. Selamat malam. Ya, Pak Suroto, bisa diceritakan kembali kepada kami apa yang pertama kali Bapak lihat pada tanggal 27 Agustus 2016 pukul 22 malam, sekitar pukul 22 malam ketika Bapak melakukan shift malam atau tugas malam sebagai perangkat desa ketika pertama kali melihat kondisi Vina dan Eki, Pak. Terima kasih. Saya cerita dari pertama. Ini ada di PAP ya, di PAP deh. Waktu itu menunjukkan pukul 20 malam. 20 malam Pak ya, bukan 22 ya, 20 malam Pak ya. 20 malam. Oke. Saya berada menuju ke Polsek Talun. Ngobrol dengan anggota-anggota, dengan Pak Kapolsek. Oke. Udah biasa rutin tiap sore jam 8 saya selalu hadir di Polsek Talun itu, Pak. Baik. Nah, jam 9 saya patroli ke wilayah jembatan layang Beoper itu. Karena keadaan masih aman, tidak ada kendala apapun. Saya menuju lagi ke Polsek Talun, ngobrol lagi dengan anggota-anggota yang tadi udah ada. Menunjukkan pukul 10, itu ada pengguna jalan datang memberitahu bahwa di Jalan Beoper itu telah terjadi kecelakaan. Artinya di rentang pukul 21 hingga pukul 22 itulah Eki dan Vina keduanya berada di lokasi yang Bapak temukan malam itu, Pak ya? Iya, betul. Oke, yang pertama kali Bapak lihat kondisinya seperti apa, Pak? Vina dan Eki? Saya pertama kali menolong laki, karena nggak tahu itu namanya Eki ya. Baik. Pertama yang saya tolong itu laki. Laki itu tergeletak nempel dengan pembatas jalan antara desa Kepompongan dengan desa kami, desa Kecomberan. Kondisinya masih hidup, Pak, ketika itu? Saya pegang dek, gitu udah nggak nyaut dan tidak bergerak, dan saya ponis itu udah meninggal. Oke. Dan saya mendengar rintian dari korban perempuan. Aduh, tolong, tolong. Nah, saya langsung menuju ke perempuan itu, Pak. Oke, jarak antara Eki dan Vina seberapa jauh, Pak, posisinya, Pak? Kurang lebih 2 atau 3 meter, Pak. Baik, apakah kedua dalam kondisi bersimbah darah ataupun Bapak melihat adanya bekas luka tusukan di pakaian mereka, Pak? Kalau di pakaian saya tidak begitu merhatikan, yang jelas Eki mukanya itu udah berlumuran darah. Oke, sedangkan Vina seperti apa, Pak, kondisinya? Sama, Pak. Masih menggunakan helm, Pak, keduanya, Pak? Enggak, yang menggunakan helm yang laki. Oke, apakah Bapak melihat kondisi motor di sekitar lokasi, Pak? Motor itu dari kedua korban itu kurang lebih 5 atau 6 meter jaraknya. Baik. Ada di atas. Kondisinya seperti apa, Pak, motornya? Apakah Bapak melihat bekas tabrakan atau bekas menabrak beton ataupun pembatas jalan, Pak?
Tidak ada. Motor masih bagus. Motor masih bagus, Pak ya? Betul. Dan tidak ada motor lain selain motor yang Bapak lihat malam itu di sekitar Eki dan Vina, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Bapak tahan dulu, Pak ya. Kita masih akan terus berdialog dengan Bapak. Saya ke Pak Nikolai dulu. Pak Nikolai, apa yang bisa Bapak dapatkan resume dari kesaksian yang dikatakan oleh Pak Suroto tadi, Pak Nikolai? Saya melihat saya nyambungkan ya dengan apa yang dikatakan oleh Rasman tadi. Katanya ada tiga TKP ya. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Suroto. Pak Suroto di TKP yang keberapa? Silakan Pak Suroto, posisinya. Saya di TKP yang tengah. Berarti TKP kedua? Yang ada, kurang tahu Pak, TKP yang ke-1 di mana, TKP yang ketiga di mana. Saya nemukan itu TKP yang posisi ada di tengah, ada yang tiang listrik begini tuh. Oke, ini menarik karena apa yang dikatakan Pak Suroto ini, kita melihat dengan kejadian, kalau kita rekonstruksi ya, kejadian, itu terjadinya pembunuhan itu katanya di sebelum TKP yang Pak Suroto lihat, yaitu flyover. Kalau saya tidak salah tangkap, flyover ya Pak Suroto ya, di flyover ya TKP-nya. Betul. Nah, permasalahannya ketika dikatakan bahwa yang membonceng si korban Eki dan Vina itu orang yang bernama Andi ke flyover, ya kan? Nah, selanjutnya Andi menghilang entah kemana, buron. Sampai saat ini? Sampai saat ini, dan terakhir dikatakan itu fiktif. Padahal dalam putusan pengadilan ada, dakwaan jaksa ada. Nama Andi. Nah, ini menjadi tanda tanya besar. Kalau saya melihat bahwa Andi ini adalah saksi kunci. Sehingga tidak bisa dia dikatakan fiktif. Itu pertama. Yang kedua, perlu saya sampaikan. Setelah kita meneliti membaca visum et repertum yang dikeluarkan oleh kedokteran Bidokes Polda Jabar ya, yang ditandatangani oleh Dr. M. Ihsan Wahyudi, spesial forensik. 2016 Pak ya visum? Ya, 2016. Kesimpulannya pada mayat laki-laki berusia sekitar 16 tahun, tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atap, tengkorak bagian dengan depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas, dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Artinya tidak ada luka sayatan maupun luka tusuk, Pak ya? Di sini tidak dalam forensik ini, dalam visum ini tidak disebutkan adanya luka tusuk. Itu pertama. Yang kedua menjadi tanda tanya saya, tadi Rasman katakan ada pelecehan seksual. Sebutlah itu yang berkembang di luar adalah pemerkosaan. Ada ruda paksa ya? Ada ruda paksa pemerkosaan itu. Pertanyaannya, seperti tadi juga Bang siapa namanya? Marwan tadi sampaikan bahwa ada samurai. Pertanyaannya, kalau luka tusuk menggunakan samurai pasti dalam. Betul. Kemudian kalau terjadi ruda paksa ya, atau pemerkosaan lah bahasa sederhananya, pasti ada bekas sperma. Dari sperma itu, kalau betul ini diadakan uji lab krim atau visum, dari sperma itu bisa kita dapatkan sperma milik siapa yang telah melakukan pemerkosaan. Problemnya sperma itu tidak pernah diperiksa DNA milik siapa. Itu yang menjadi permasalahan, salah satu kejanggalan yang akhirnya kami dari Pradi, dari tim hukum Pradi itu mau mendampingi mereka karena kejanggalan-kejanggalan ini. Itu pertama. Yang ketiga, itu bahwa sebenarnya kasus ini gampang sekali untuk diselesaikan. Memakai rumus si abidi bami. Artinya apa? Artinya, si itu siapa sesungguhnya korban atau target korban? Siapa sesungguhnya orang tua atau keluarga korban? Siapa sesungguhnya pelaku? Siapa sesungguhnya orang tua atau keluarga pelaku? Siapa sesungguhnya saksi atau keluarga saksi? Siapa sesungguhnya orang yang pertama kali melihat kejadian? Siapa sesungguhnya orang yang pertama kali menolong? Itu bisa direkonstruksi semuanya.
Oke, saya balik ke Pak Suroto lagi. Pak Suroto, apakah Bapak tadi mengatakan ada pengendara atau pengguna mobil yang melaporkan pada Bapak ada 2 orang yang tergeletak di sekitar jembatan yang Bapak temukan malam hari itu? Apakah Bapak mengenali siapa orang yang pertama kali melaporkan itu, Pak? Ciri-cirinya, Pak? Masih ingat nggak, Pak? Tidak tahu, Pak. Tapi mereka menggunakan mobil, Pak, ya? Motor, bukan motor. Motor. Oke. Sebentar Pak, saya bisa tambah? Silakan Bang Farhad. Pak Suroto, selamat malam. Siap. Pak Suroto, malam. waktu pertama kali Anda bertemu dengan korban, kan langsung bawa ke rumah sakit, Bapak ikut sampai rumah sakit? Enggak ngikut, tapi saya ke rumah sakit, mobil Ranger itu udah pulang, jadi saya karena baju saya basah, jadi nggak jadi masuk ke rumah sakit, Pak. Waktu itu saudara berinteraksi dengan korban khususnya Vina, itu berapa menit? Dibawa ke rumah sakit kurang lebih 5 sampai 10 menit. Ada nggak pertanyaan dari Pak Suroto kepada Vina yang waktu itu kan masih hidup, masih bernapas ya? Masih mengeluarkan suara kesakitan? Masih hidup, masih. Ada nggak kepikiran di pikiran Bapak, ini orang kecelakaan atau dilempar, dibuang atau dibunuh? Atau apa? Sehingga Bapak bertanya, kenapa Dek, kenapa Nak? Atau dia mengatakan, tolong Pak, saya dibunuh, saya dilempar atau apa? Ada nggak komunikasi seperti itu? Saya cuma nanya, Dek, tadi kenapa jatuh apa kenapa? Jawaban mereka cuma, tolong Pak, tolong gitu. Pak Suroto, kita masih akan kembali lagi dengan Bapak usai pariwara. Bang Rasman, kita break dulu. Kita akan kembali lagi dengan Pak Suroto untuk menggali lagi seberapa besar juga kesaksian dari Pak Suroto yang bisa kita manfaatkan untuk mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Interupsi segera kembali. Ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama Interupsi. Bang Marwan, silakan, ada yang mau ditanyakan pada Pak Suroto yang masih berada bersama kami langsung dari Cirebon. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Suroto. Selamat malam, Bang. Saya mau nanya ini Pak, kemarin kan waktu pertama kali mengangkat jenazah itu kan Pak Suroto. Tadi Pak Suroto mengatakan seorang laki-laki yang ternyata bernama Eki, itu posisi helmnya masih terpasang ya? Masih, Bapak. Masih. Nah, bagaimana? Apakah helm tersebut pecah-pecah atau tidak? Atau masih utuh? Waktu itu saya pertama nolong laki itu karena dia tertelungkup di trotoar pembatas antara Desa Kepompongan dengan Desa Kecomberan. Saya balikin jadi kayak orang tidur gitu, Pak. Enggak, pertanyaan saya, helm tersebut dalam posisi rusak, pecah atau bagaimana? Tidak ada yang tidak rusak. Ya? Enggak, masalahnya kan masalahnya hasil visum ini dikatakan itu terjadinya pemukulan di kepala menggunakan benda tumpul. Otomatis kalau memang itu terjadi pemukulan, otomatis helm tersebut pasti hancur. Berarti helmnya tidak hancur ya? Helm utuh ya? Tidak. Helm utuh dan motor pun juga utuh ya? Tidak ada tanda-tanda bekas tabrakan atau bekas penabrak beton pembatas jalan ya Pak Suroto ya? Yang kedua Pak Suroto, saya mau tanya, yang laki-laki itu di dadanya ada bekas tusukan nggak? Waktu itu kelihatan mengalir darah atau tidak? Saya tidak fokus ke sana, saya fokusnya ke muka. Ke muka itu udah penuh darah, mulut sini udah mengeluarkan darah, hidung udah mengeluarkan darah. Saya buka helmnya itu darahnya banyak di dalam helm. Banyak di dalam helm ya? Baik, kita ke Bang Rasman, silakan. Saya mau dikasih ruang agak panjang nih, soalnya arahnya ke silakan Bang Rasman, silakan Bang Rasman. Begini, Pak Suroto, selamat malam. Ya, Pak Suroto, saya sudah ya. jelaskan tadi bahwa ada 3 TKP. Dalam data yang saya lihat, Bapak itu adalah TKP terakhir. Saya ingin tahu, apakah benar Bapak pada waktu itu ketika rekonstruksi dilibatkan oleh pihak kepolisian dan Bapak menunjukkan tempat itu di mana Bapak menemukan mereka, benar itu Pak? Betul. Benar Pak? Betul. Apakah benar Bapak didampingi oleh 2 orang penyidik pada waktu itu Pak? Di Polresta Kota? Ya? Betul. Betul. Apakah benar Bapak didampingi juga oleh 2 orang pada waktu itu tersangka Pak?
didampingi tersangka. Pelaku. Kurang lebih 3 atau 4 hari. Ya, benar. Tapi mereka ikut kan waktu rekonstruksi, Pak? Ikut. Apakah benar Bapak menemukan di situ ada balok, Pak? Interupsi sebentar, boleh Pak? Karena saya agak jauh, karena posisi itu saya cuma mengunjukkan tempat lokasi saya menemukan 2 korban dengan anggota Polsek Talun. Waktu itu ada 2 mobil dari Polresta Kota. Saya menanyakan Cukup, baik, Pak. ke Bang Farhad. Sekarang silakan. sebentar, saya Bang dulu. Rasman, gantian. Jangan nggak berujung dong pertanyaan. Bang Rasman, gantian. Bang Farhad silakan. Bang Farhad Oke. silakan. Terima kasih. Nanti dilanjutkan sama Pak Rasman. Sebelum saya bertanya dulu, ini boleh saya bertanya sama Saudara Rasman. Kami ini dari organisasi berlindung di Peradi. Bapak dari organisasi mana? Kenapa saya tanya begini? Siapa tahu dalam pertandingan atau perundingan ini tiba-tiba ada yang tersinggung, kita bingung mau laporkan kemana nanti. Karena setahu saya, Pak Rasman ini mohon maaf, dikoreksi kalau salah. Beliau ini bagi saya adalah mantan pengacara. Karena oleh Kongres Advokat Indonesia, beliau sudah di... Bang Farhad, kita fokus kepada Pak Suroto dulu. Oke, cuma saya mau tanya itu satu. Kedua nanti kalau ada SP3 yang tolong diperlihatkan sama kita. Gini. Silakan dulu Pak Suroto. Makanya gini ya, makanya update. Belum selesai. Tanya dulu. Belum kami Anda pergi ke KAI, benar tidak Presiden Siti Jamalia Lubis atau Bang Farhad, Bang Rasman, laporannya dicabut. saya harus fokus pada Pak Suroto. Sebentar. Kalau saya. Oke, Pak Suroto. Kami ingin bertanya. Pertanyaan ke sana. Mohon maaf, kami sangat menghargai Bapak. Langsung Pak Suroto. Bapak adalah saksi kunci kami. Bapak jangan terganggu dengan orang-orang yang bertanya. Bang Farhad langsung to the point. Oke, jangan terpengaruh seperti itu. Saya ingin mau tanya Bapak. Bapak pernah memberi keterangan saksi di BAP di kepolisian atau di pengadilan? Saya dipanggil di pengadilan 2 kali. Apa yang Bapak sampaikan ke pengadilan tentang cerita peristiwa tersebut? Nolong dengan menanyakan helm waktu itu, seingat saya. Jadi helm dalam keadaan utuh di kepala. Dan Bapak yang membuka helm tersebut sehingga keluar darah? Betul. Oke. Ini sebentar, Bung Aryo. Sebentar, Bang. Saya belum berujung loh ini. Bang Rasman, sebentar, kita gantian. Saya belum berujung pertanyaannya. Sebentar. Kalau begini caranya saya nggak usah ikut. Sebentar, Bang Rasman, kita gantian. Sebentar, Bang Rasman. Masih panjang. Silakan. Masih panjang. Bukan menentang. Kita tidak ada menentang politik. Abang tidak salah, Bang. Tapi jangan begini dong. Bang, sebentar. Saya dialog dipotong. Mereka dialog saya nggak dipotong. Sebentar. Silakan. Kasih ruang. Satu pertanyaan saja. Pak Suroto. Pak Suroto masih bersama kami. Siap. Ya, Pak Suroto kenal dengan orang tua korban tidak? Baik yang perempuan dengan yang laki? Oke, baik. Tidak. Tidak. Oh iya. Oke, silakan Bang Rasman. Ayo langsung. Ya. Rasman. Begini. Jadi kalau masalah saya sedikit aja ya. Silakan. Saya sekarang ada di Peradi Bersatu. Jelas ya? Oke, langsung ya, Pak Suroto. Lalu kemudian Pak Suroto, saya udah selesai tadi, dengan Pak Suroto. Saya cuma lanjutkan aja. Oh sudah, berarti aku dong. Saya mau teruskan Bang. Karena ini kan 3 nih sekarang. Katanya aku udah selesai dengan Suroto. To the point. Bahwa terkait dengan keterangan Pak Suroto, memang kan di awal sudah saya jelaskan. Di flyover pertama, dibawa ke kebun kosong, bawa lagi ke flyover. Ya memang helmnya nggak pecah-pecah, handphone juga nggak pecah. Memang nggak ada masalah di situ. Kita mengakui ada pembunuhan. Kita sepakat tentang itu. Tapi ada satu yang saya luruskan. Mohon maaf saya nih Bang. Kepada Bang Otto abang saya. Bahwa keterangan Bang Otto tadi. Itu menggambarkan seolah-olah Pak Rudiana itu terlibat. Dalam proses hukum terhadap tersangka itu. Bukan. Tidak benar. Itu tidak benar. Karena pengakuan dari saudara Saka Tatal saja. Selasa yang lalu. Bahwa dia tidak pernah bertemu dengan yang namanya Pak Rudiana. Jadi clear bahwa Pak Rudiana itu tidak terlibat urusan ini, Bang. Salah. Jadi kalau salah mengerti, biar saya jelaskan. Sebentar. Jadi gini, yang kita permasalahkan
seharusnya bukan Pak Rudiana yang melakukan proses hukum, penangkapan dan sebagainya. Ada Reskrim beliau kan di Sat Narkoba. Bisa memberikan kepada polisi dari satuan lain, Reskrim khususnya, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beliau tidak usah ikut campur supaya tidak terjadi konflik of interest. Itu maksudnya. Baik, Bang. Jadi apa dikatakan Bang Oto itu supaya tidak terjadi konflik of interest. Karena kita hargai Pak Rudiana sebagai orang tua, pasti dia punya hubungan emosional karena berduka. Ya kan, anaknya meninggal, pasti berduka kan. Sehingga timbul emosional. Untuk supaya emosional itu tidak over, makanya seharusnya dia tidak perlu terlibat. Bang, oke, itu saya meluruskan apa yang disampaikan oleh Bang Rasman. Kelihatan sekali Bang Rasman ini nggak menguasai permasalahan. Setuju. Saya membaca di putusan pengadilan, dikatakan di sana pengeroyok itu dikejar dari flyover, ketangkapnya udah lewat jauh, baru dibawa ke lahan kosong. Menurut autopsi itu dipukul pakai batu, otomatis kepalanya ini helm hancur. Logikanya di sana Bang Rasman, jangan dulu Bang Rasman, jangan potong dulu ya. Enggak, saya nggak potong. Saya jelaskan dulu Bang Rasman dulu. Yang kedua, Bang Rasman, Rudiana ini tahu nggak? Rudiana ini dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Ya. Pangkat Ibtu loh. Ya. Yang berhak membuat surat perintah itu adalah Kapolres. Bukan Ibtu. Dan dia sendiri yang menangkap. Ini kesalahan dari dia. Yang lebih parah lagi, jabatan daripada Rudiana ini adalah Kanit Narkoba. Oke. Bukan kan umum. Nah ini Kita sudah harus break sebentar. Kita nanti seusai paralel kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Sadikun, rekan Saka Tatal akan memberikan kesaksiannya seperti apa Saka Tatal apakah berada di lokasi kejadian atau tidak. Kita akan segera kembali bersama Interupsi. Dan Pak Suroto, terima kasih waktunya berbincang bersama kami dari Cirebon. Selamat malam Pak. Dan Interupsi segera kembali, tetaplah bersama kami. Mas Sadikun sudah hadir bersama kami, rekan dari Saka Tatal. Mas Sadikun, apa yang membuat Anda yakin Saka Tatal tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki? Silakan. Ya, pertama ya. Sudah nyala. Pertama kan posisi kejadian malam itu kan Saka kan di depan rumah pada nongkrong semua, Pak. Anda bersama Saka ketika malam itu, tanggal 27 Agustus 2016? Iya. Tepatnya di mana, Mas? Di rumah saya. Oke. Depan rumah saya nih. Dari jam berapa, Mas? Dari jam 7 kan rumah saya. Nah, jam 8 kita pindah ke rumah neneknya Saka yang di depan. Nah, tiba-tiba kan sekitar jam 10-an ada teman saya kan datang tuh. Motornya mogok, Pak. Air radiatornya kan bocor. Ya. Jadi dia minta tolong banget sama saya. Ada nggak teman saya yang bengkel yang masih buka jam segini? Posisi Saka ketika itu di mana, Mas? Sama saya, Pak, masih. Masih. Sekitar itu kan teman saya kan, ya udah bisa dihubungin nggak? Bisa. Kan saya hubungin sama yang orang bengkel itu, bisa. Ya udah, orang bengkel itu ke situ jemput motornya. Iya, motornya. Nah, Irfan ikut sama orang bengkel di step kan. Saya sama Saka di belakang ngikutin kan. Pas di pom bensin yang mau arah ke Pombongan tuh kan, Pak. Kan dari jauh kan kelihatan tuh. Ada polisi tuh, lampunya. Apa yang terjadi, Mas? Ya pikiran saya razia, Pak. Soalnya kalau malam minggu itu kan di situ banyak razia. Iya, jadi saya menghindar. Kalau saya sih aman aja, tapi yang Saka kan nggak pakai helm apa kan takutnya seperti itu. Singkat cerita polisi akhirnya menginterogasi Mas Saiko dan Saka Tatal. Iya, habis itu kan tapi saya nggak lurus sana, Pak. Nah, nggak lurus sana. Sedangkan teman saya yang motornya di step lurus sama orang bengkel. Saya belok karena saya takut. Ya udah dibilangin jangan ke atas, itu kelihatan udah lanjut karena udah ngebut kan, tanggung gayanya. Jadi ya udah saya belok. Tetap arah ke bengkel itu, cuma beda menit aja. Singkat cerita Mas Sadikun sama Saka Tatal ketika malam itu bersama-sama hingga pagi. Iya. Dan benar-benar mengetahui tidak mungkin Saka keluar malam-malam ataupun Pulang dari bengkel juga sama masih sama saya. Baik.
Baik, Mas Sadikon. Saya ke Pak Niko. Pak Niko, apakah Bapak melihat ini sebenarnya motif kematian Vina dan Eki ini adalah motif salah sasaran, ataukah ada motif yang lain, Pak Niko? Motif salah sasaran. Alasannya? Pertama, kalau kita lihat dari kronologis, Ya. ya kan? Kemudian Saja, Pak, ya? dari TKP, kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, dari terdakwa atau terpidana yang sudah ada, dan kemudian dari prosedur. Oke, siapa pelakunya, Pak? Hah? Siapa pelaku sesungguhnya kalau melihat dari kronologi ini? Saya berharap kasus ini ditarik oleh Bareskrim Mabes Polri. Alasannya? Supaya lebih komprehensif dalam hal penanganannya, penyelidikan dan penyidikannya. Sasaran utamanya sebenarnya adalah siapa, Pak? Kalau bukan Sasaran utama, kalau saya melihat di sini, sasaran utama itu korban utamanya sebenarnya Ibtu Rudiana. terkait dengan posisinya sebagai kandidat narkoba? Ya, betul. Oke. Sedangkan si Eki dan si Vina ini hanya sasaran antara. Interupsi. Dan 5 orang yang terpidana sekarang ini sasaran selanjutnya saksi rekayasa. Baik. Interupsi. Saya bertentangan. Singkat saja Bang Farhad. Saya mengatakan ini bukan salah sasaran. Tapi salah orang yang dihukum. Oke. Ya, jadi dari awal aja udah kita lihat mereka itu pada bonyok-bonyok. Dan kurangnya perlindungan hak asasi manusia baik oleh penyidik maupun jaksa maupun hakim tidak memperhatikan hal tersebut. Baik, Bang Marwan silakan. Kalau saya karena apa disampaikan oleh Bang Farhad tadi salah di orang dihukum, kok mau diulangi lagi mau menghukum klien kami? Harusnya mengkoreksi. Harus mengkoreksi. Bang Farhad sendiri sekarang mau PK. Kalau Bang Farhad sendiri sekarang ini dikabulkan, PK-nya punya kami dihukum, kan tambah lucu ini negeri ini. Baik. Gitu. Bang Rasman silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin pertegas bahwa data saya semuanya berdasarkan tracking. Kalau tidak melalui tracking, tidak mungkin saya tahu datang ada yang damping rekonstruksi. Satu. Yang kedua, saya percaya Polri, Polda Jabar bisa mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Yang ketiga, insya Allah dalam pelimpahan nanti ke kejaksaan ini akan segera P21. Baik, Pak Niko. Dasarnya cukup kuat. Oke, Pak Niko singkat saja. Apakah Bapak juga menilai uji kebohongan juga harus dilakukan terhadap jaksa dan hakim? Ya, kalau saya menilai uji kebohongan dan tes psikologi harus dilakukan pertama terhadap penyidik yang melakukan 2016, jaksa yang menuntut tahun 2016, hakim yang menyidangkan perkara tahun 2016. Mereka ini harus diuji kebohongan mereka dan tes psikologi mereka. Baik. Pak, saya terus sedikit aja. Khusus buat Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan insya Allah P21. Ini Bang Rasman ini dia ini apa sih ini penyidik atau apa sih? Oke, udah kita tidak memperpanjang. Saya begini loh. Bang Marwan. Dia lebih tahu gitu loh. Bang Marwan, oke kita belum tidak dalam konklusi seperti itu. Praktisi hukum, saudaraku. Kita sudahi dulu acara malam hari ini. Kita tentunya berharap bersama-sama kita akan melihat ke depannya siapa yang bersalah, siapa yang seharusnya dihukum dalam kasus kematian Vina dan Eki. Terima kasih Anda telah bersama kami dalam Interupsi. Kita ketemu lagi Kamis pekan depan dengan topik lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.